Mimpi itu tujuan. Kalau lo mau sukses, harus punya tujuan. Lo nggak bisa sukses kalau nggak punya tujuan. Mustahil. Makin detail mimpi, lo makin yakin. Jadi bahagia itu udah ada di sendiri Om ya. Betul. Kalau ngomong bahagia nggak perlu cari keluar, memang bahagia itu sudah dalam. Kalau nyari yang udah ada tuh kayak aneh aja buat saya. Ya. Kalau lo nggak punya mimpi, bisa yakin nggak? Enggak. Apa yang lo yakini? Bagaimana pikiran itu bisa membuat hidup tuh lebih baik? Ternyata itu bukan mimpi kamu, cuman karena tadi emosinya yang salah nih. Oh, Obel pengen kayak ini, jadi ngejarnya ini. Padahal itu bukan kebutuhan Obel, padahal tuh. Oh, berarti human factor dikali good factor sama dengan sukses. Sama semua orang punya mimpi. Betul. Cuman pada saat membuat mimpinya, belum dengan teknologi. Oh, belajar. Ada ilmunya, membuat mimpi juga nggak mudah, nak. Betul, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Saya artiin ke Indonesianya aja. Ya. Hai teman-teman, salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Bel, lu tahu nggak? Ini orang keren ada di samping saya nih, Bel. Ya elah. Alhamdulillah, Bel. Saya dikunjungi, Bel. Sebentar, saya beres dulu, kan itu sebut keren tadi. Keren, luar biasa. Dan ini salah satu guru saya, Bel. Pak Minzi ini ahli main teknologi. Dulu saya dikenalkan main teknologi sama Pak Minzi, Bel. Keren, Bel. Dia seorang pengacara, Bel. Seorang entrepreneur, benar-benar entrepreneur. Beli Pak. Pengusaha. Usahanya di mana-mana. Luar biasa lah Pak Minzi. Sugi beras, barangnya akas. Enggak. Pak Minzi sangat luar biasa. Om, kenalin dulu sih. Oke. Saya manggilnya Om aja ya. Om Yes, Minzi ya, siap. Om Minzi aja ya. Kenalin Om. Ada berubah kan sama aja dari awal manggil Om kan. Om Minzi. Kenalin Om. Oke, kenalin ya. Saya sahabatnya Faisal, biasa dipanggil Minzi. Minzi. Nama asli? Minzi. Iya, cukup itu. Oh, The secret kalau nama asli itu. Minzi. Iya. Tadi Om Minzi. Mumpung ada Pak Minzi, Om. Oh, salah, Bel. Mumpung ada Om Minzi, Bel. Mumpung ada Om Minzi, Om. Kayaknya sih dingin. Yang, kopi yang. Kopi dulu tuh. Om ambil ngopi kan, Om? Ngopi dong. Ambil ngopi dulu, Om ya? Yes. Aduh. Mas Gimbal, luar biasa. Kopi. Iya, ini Mas Gimbal sering dipanggil Teyeng. Teyeng mania. Teh yang mania. Yes, mantap nih. Langsung ya. Dia di mana nih? Makasih, Mas. Diminum, Om. Om, saya ingin nanya. Iya. Main teknologi itu apa sih, Om? Kalau Indonesiain berarti bicara tentang teknologi pikiran. Betul. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Saya artiin ke Indonesianya aja. Ya. Definisinya deh, definisinya. Definisinya itu bagaimana pikiran itu bisa membuat hidup itu lebih baik. Nah, itu. Bagaimana pikiran itu membuat hidup kita lebih baik. Nah, kita pelajari dengan pikiran. Nah, yang harus dipelajarin apa aja, Dok? Bagaimana pikiran mulai terbentuk mulai dalam kandungan, kemudian nanti diprogram, kemudian menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah nilai, dan membuat hukum-hukum yang Allah taruh di bumi ini bisa menguntungkan atau membantu kita mendapatkan apa yang kita mau. Oh, betul ya. Berarti kemarin saya pernah bikin vlog juga, Bel, tentang pikiran, bahwa sepakat sama Pak Minzi nih, ketika kita mau merubah nasib, berubahlah pikiran kita. Ada apa aja sih dalam pikiran itu, Om? Banyak, Cang. Salah satunya aja deh. Salah satunya bisa berbagi ke kita semua, betul, deh, Om. betul. Salah satunya semua orang tuh hidupnya pengen bahagia. Betul. Untuk bahagia pasti harus syaratnya. Betul. Nah, syarat bahagia beda setiap orang. Saya bahagia kalau, saya bahagia kalau, saya bahagia kalau. Kan syarat itu harus terpenuhi. Oh. Selagi syarat itu terpenuhi menurut orang itu sendiri, ya kebahagiaan nggak pernah sampai. Kebahagiaan nggak pernah dia dapetin. Jadi bahagia itu udah ada di sendiri Om ya. Betul. Kalau ngomong bahagia nggak perlu cari keluar, memang bahagia itu Betul. sudah dalam. Kalau nyari yang udah ada tuh kayak aneh aja buat saya. Bahagia itu udah ada. Tinggal lu rasain aja. Lu bahagia. Kan banyak orang yang nyari kebahagiaan keluar. Betul. Kalau orang nyari kebahagiaan keluar, itu yang datang justru kebalikan, Cang. Apa tuh? Justru kekecewaan, justru kemarahan. Karena kebahagiaan yang benar itu dalam. Betul. Jadi sudah ada dalam. Lu cukup rasakan, lu bahagia. Kalau lu cari, lu nggak akan pernah bahagia karena lu nyari yang udah ada, lu nyari yang udah dapet. Ngerti beli. Ngerti beli. Ya. Oh, tak bahas lagi, tenang, Bel. Nanti dibahas lagi. Om, saya pernah melihat videonya Mas Ferry Irwandi, salah satu idola saya dulu, Mas Ferry. Barangkali siap. undang saya juga sama. Sambil ngopi ya, Mas? Ya. Dia bicara tentang stoikisme, aliran filsafat.
bahwa mengatakan sama seperti yang tadi Pak Minji sampaikan, bahwa kebahagiaan itu dari dalam diri dulu. Kalau Mas Ferry mengatakan bahwa kebahagiaan itu lu cari dari faktor internal dulu, jangan ke eksternal. Betul. Lu dari aksi kita dulu baru reaksi. Jadi sepemahaman dong kira-kira begitu. Sepemahaman, hanya beda kata kalimat saja. Tapi poinnya ada sama. Kalau kita yang udah dapat nyari, yang udah ada, itu lucu. Yang ada juga kebalikan yang kita dapetin, bukan yang kita cari. Karena yang kita cari sudah ada. Hanya lo tidak punya kemampuan untuk merasakan. Gitu. Ya sama, kalau kita pengen mobil mewah, bukan mobilnya kok yang kita mau. Rasanya, Rasa kalau punya mobil mewah, seperti apa? Rasa di mana? di hati, Di dalam. di dalam. Betul, artinya lo bisa lebih bahagia daripada orang yang benar punya mobil sebetulnya. Betul. Kalau lama-lama juga memiliki mobil mewah, jadi rasanya biasa lagi. Biasa, kita kan sudah sering nih punya handphone mahal. Iya betul. Sehari masih enak, 2 hari, sebulan, Rasanya ya. 3 bulan biasa aja. Karena rasanya sudah terpenuhi. Rasanya sudah kita dapatkan sehingga menjadi biasa. Dirasa dulu. Dirasa, dan rasa itu ada di dalam. Makanya konsep dalam agama bersyukur. Karena bersyukur itu justru selain mendapatkan plus tambahan dari Allah, juga sudah merasakan sesuatu yang luar biasa nikmat sebetulnya. Gitu. Jadi sederhana sih bagaimana kita mendapatkan apa yang belum dapat itu, dalam hal ini materi, lu rasain yang udah ada dulu. Betul. Kalau sudah ngerasakan apa yang lu udah ada, itu ditambah sama Allah. Janji Allah 10 Ada kali di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Bersyukurlah maka Kutambah. rezekimu Kutambah. lipat gandakan. Aja melongo bae bel didengerin. Ini daging nih. Daging tebel, Pak. Daging tebel ini. Pak Minji. Ya. Aduh, kadang Pak, kadang Om, kadang Bebas. Om Minji lah. Om Minji. Om Minji pernah bercerita ke saya waktu itu. Pernah cerita Bel bahwa sepakat tadi bahwa Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Semua bisa dimetodologikan, Iya. bisa dirumuskan. Pak Minji dulu tuh pernah cerita apa sih namanya? Kalau kita mau sukses tuh ada rumusnya. Ya. Kayak gimana tuh? Lupa ingat itu tuh. Betul gini. Sukses itu hasil kali sebetulnya. Hasil kali dari faktor kita manusia Oke. dikalikan dengan faktor Tuhan. Oke. Istilah kita human kali God factor. Human Oke. factor kali God factor. Artinya begini. Kalau kita upaya Tuhan gak ridho, apapun yang kita mau pasti nggak bisa, pasti nggak dapat. Oh, berarti human factor dikali good factor sama dengan sukses. Sama dengan sukses. Oke. Harus ada faktor kali itu. Tanpa itu nggak bisa. Kalau human faktornya 0, good faktornya 1, suksesnya 0. 0 kali 1, Bel. Betul. Artinya Allah meridhoi tapi lu diem aja nggak ngapa-ngapain. Gak ada ikhtiar, nggak ada usaha, nggak yakin kalaupun usaha misalnya. Padahal Allah sudah meridhoi. Oke. Lo nggak dapet. Kalau bicara good factor seperti apa, Om? Mungkin gini, kalau God faktor itu kita sebagai hamba nggak mungkin Ya. mencari bahwa Allah itu ridho, tidak. Ya. Maka kita wajib berprasangka baik ke Allah. Betul. Bahwa Allah pasti meridhoi. Betul, apalagi kita Jadi, untuk kebaikan. Betul, PR-nya tinggal human faktornya. Oke. Faktor kitanya tuh loh. Berarti faktor Tuhan mah udah 1 aja. Kita anggap satu. Anggap 1, Bel. Bahwa kesuksesan itu menurut Pak Minji ada perkalian antara faktor Tuhan dikali faktor manusia. Nah, tadi disampaikan Pak Minji bahwa faktor Tuhannya sudah 1. Tinggal faktor Tinggal manusianya. Nah, bagaimana human factor bisa menjadi satu? Ternyata itu pun hasil kali. human factor hasil kali Hasil lagi. kali supaya bisa menjadi satu. Apa kalinya? B kali do. Artinya apa? B dikali do. Human factor itu antara B dikali do sama dengan human factor. Ya, B-nya apa? B itu sepertinya kualitas diri kita. Oke. Kita punya mimpi nggak? Kalaupun punya, kita yakin nggak mimpinya? Kalaupun yakin, kita bisa merasakan nggak walaupun belum dapat? Dalam ini bersyukur kan? Iya betul. Kalau do itu adalah kemampuan kita, pengetahuan, skill, pengalaman. Kalau kita yakin nggak punya ilmunya juga nggak dapet. Betul. Tapi punya ilmunya nggak percaya, nggak yakin juga nggak dapet. Banyak ya Om ya. Jadi harus terpenuhi. Aduh ngobrolin Dari banyak, sisi Bel. B-nya, kualitas hidupnya, kualitas dirinya, dikali dengan do, aktivitas, pengetahuan, pengalaman, Action. harus terisi semua supaya human factor bisa jadi satu. Kita sebetulnya banyak kejadian percaya tapi kurang belajar. Ya, Banyak banget belajar tapi ragu-ragu. betul. Akhirnya human factornya jadi nol tetap. Mending ragu-ragu mau. Kadang mau bel mah tidur. Belajar aja. Udah yakin udah apa tidur. Lupa lagi yang dipelajarin. Jangan begitu Bel. Iya. Action. Karena Allah pasti bisa meridhoi apapun yang kita mau, Ben. B dikali do berarti Om ya. B kali do. Artinya kualitas diri kita dalam hal ini dikalikan dengan kemampuan kita, pengalaman kita, ilmu kita, Action juga. baru bisa jadi satu. Faktor humannya. Nah, apa aja komponen B itu? B itu mulai dari satu. Kita punya mimpi nggak? Mimpi itu tujuan.
Kalau lo mau sukses, harus punya tujuan. Lo nggak bisa sukses kalau nggak punya tujuan. Betul. Mustahil. Apa mau Mau lo? kemana? Mau kemana lo? Iya, mau Gitu. bikin apa? Betul nggak? Iya, mau punya apa? Betul. Nah, tujuan itu harus sespesifik mungkin, Betul. harus sedetil mungkin. Iya. Kalau pengen punya uang 100 juta, bayangin kalau dipecahkan jadi 100 ribu, lembaran jadi berapa? Kalau 50 ribu jadi berapa? 20 ribu jadi berapa? Mimpi, Dirasakan dulu. Betul. Mimpi harus spesifik mungkin dan harus personal. Nggak boleh kita, wah orang tuh bagus, saya mau nggak. Karena ada emosi di balik mimpi. Betul. Kadang ada ini Obel pernah mimpi saya bulan ini harus mendapatkan uang 20 miliar. Coba Bel dirasakan 20 miliar. Nggak mungkin ada yang ngomong begitu Dom, kadang Dom. Iya betul, begini Cang. Jadi kalau kita sudah tetapkan mimpi, maka ajak pikiran kita. Iya. Nah, ada dua macam metodologi. Ada yang disebut dengan visualisasi, Betul? ada yang disebut dengan sensualisasi. Iya. Jadi visualisasi itu membayangkan, kalau kita pengen punya mobil, membayangkan mobilnya warnanya, kemudian apa namanya modelnya, ya. Kemudian setelah visualisasi kita juga harus punya yang namanya sensualisasi. Ya. Bagaimana merasakan kalau saya naik mobil itu suaranya melalui pendengaran, suara mobilnya misalnya, atau melalui kinestetik. Kalau Ya. saya naik AC-nya tuh kerasa, Ya. gitu kan. Apalagi ya banyak ya. Ya. Intinya mimpi harus dengan syarat satu, kita harus berimajinasi, bervisualisasi. Yang kedua harus bersensualisasi, artinya bisa merasakan. Sebetulnya belum dapat aja udah bahagia banget itu. Belum dapat udah bahagia banget. Disitulah baru potensi alam, situasi, keadaan, orang memunculkan untuk membantu apa yang lo mau. Nanti tiba-tiba ketemu orang yang baik, tiba-tiba ketemu situasi yang wah mendukung sekali nih buat mencapai mimpi gue, gitu-gitu loh. Nah, setelah mimpi yang spesifik tadi, kemudian kita lakukan sering-sering apa sih visualisasi itu? Kita kayak membuat gambaran gitu loh. Karena pikiran kita kan bekerja berdasarkan gambaran mental namanya. Kalau saya bilang oh ada kucing di sana kan tidak mengejak KU ciing gitu kan, tidak langsung betul. menggambarkan Iya, bentuknya. betul. Maka kalau kita punya mimpi, rajin-rajin berimajinasi. Imajinasi itu apa? Salah satu fungsinya biar mengalahkan rasionalisasi. Karena imajinasi pasti mengalahkan rasionalisasi. Yang lu tadinya, oh nggak mungkin dong, itu lama-lama hilang tuh. Susah lama-lama hilang tuh. Kalau imajinasinya sudah bagus. Cara berimajinasi yang bagus itu dua. Satu, membayangkan. Dua, merasakan. Kombinasi dari visualisasi dan sensualisasi. Baru mimpi lu bener. Saya yakin Cang, semua orang punya mimpi. Betul. Cuman pada saat membuat mimpinya, belum dengan teknologi. Oh, belajar. Ada ilmunya. Membuat mimpi juga nggak mudah, nak. Mimpi itu harus ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Pak Miji, betul ya Pak Miji? Betul, ada ilmunya bermimpi. Kalau mimpi lo jelas, mimpi lo detil, maka pasti keyakinanmu juga bagus, tinggi. Karena keyakinan itu booster. Betul. Makin detil mimpi lo, makin yakin. Jadi jangan ngarang-ngarang membuat mimpi Om ya. Jangan sembarangan dong buat mimpi. Iya, jangan ngarang-ngarang. Hati-hati dalam Kamu pikiran, kadang bikin mimpi Ya. ngarang-ngarang. Karena pikiran itu dalam Iya. the seven rules of mind, dalam 7 aturan pikiran itu akan cenderung menarik apapun yang kita pikirkan. Pikiran itu cenderung menarik Apapun yang kita pikirkan, makanya hati-hati terhadap luar biasa. pikiran, terhadap Luar biasa. mikir. Makanya Makanya kita harus menggunakan pikiran untuk belajar atau mempelajari tentang pikiran. Oke. Karena tidak ada alat lain untuk belajar pikirannya. Berarti menggunakan pikiran untuk belajar tentang pikiran. Hati-hati terhadap pikiran, karena pikiran itu akan mendatangkan apa yang kita pikirkan. Bahkan pikiran itu, apapun yang kita pikirkan itu yang kita tuju. Kebayang dong kalau hari-hari kita mikirin yang gagal, terus mikirin yang susah, terus mikirin yang nggak bisa, terus apa yang terjadi? Kamu adalah yang kamu pikirkan. Betul. Apa yang terjadi kira-kira kalau hari-hari kita berpikir nggak bisa? Madusu Om. Oh, madusu. Masa Karena suram. akan dimunculkan oleh alam. Iya. Potensinya, situasinya, keadaan, orang akan dimunculkan. Kusnuzon aja kita ya. Itu loh. Dan itu berhubungan dengan faktor B. Kita harus punya itu dulu. Baru yang namanya yakin. Keyakinan ini berdasarkan mimpi. Iya. Kalau lo nggak punya mimpi, bisa yakin nggak? Enggak. Apa yang lo yakini? Ya, hidupnya nggak punya Mimpinya aja tujuan. nggak jelas. Iya. Ya abu-abu gitu ya. Kalau Iya. pengen mau nyobil mobil apa? Iya. Nggak tahu mobil apa. Iya. Kalau pengen punya uang nih, berapa sih? Nggak Iya. tahu. Iya. Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak betul. mungkin punya keyakinan. Sama aja kita mau berangkat, mau ke Bandung, ke Jakarta, atau mau ke Semarang, nggak tahu. Ya nggak berangkat. Nggak pernah nyampe. Tujuan dulu, mimpi dulu. Mimpi dulu jadi tujuan. Karena pasti syarat utamanya Keren nih, sukses keren nih, harus punya dengerin. tujuan. Nah, mimpi ini penting. Kenapa harus didetilin? Kenapa harus spesifik? Kenapa harus personal? Kenapa harus bermakna? Karena itu berhubungan dengan keyakinan. Betul. Makin jelas mimpi lo, makin besar yakinmu.
Makin gak jelas mimpimu, makin gak jelas keyakinannya. Tuh, itu dulu. Ini Pak Minji nih, Bel. Kalau ikut workshop tuh penuh, terus bayarnya mahal. Ini luar biasa di podcast sama saya mau nih. Mantap. Makasih ya Pak Minji, ya, luar Sama-sama, biasa. brother. Kalau bikin workshop, undang-undang saya juga sebagai Siap. apa kayak moderator kayak gitu ya. Siap. Punya buku, Bel. Pak Minji tuh 5 fase kalau nggak salah. Apa sih bukunya tuh 5 fase? Oh ya, Apa sih? saya pernah bikin buku namanya 5 Fast to Success Using Subconscious Mind. Bahasa Indonesianya, Nana Jadi bingung. bagaimana 5 fase, Ya. 5 fase, 5 fase untuk sukses dengan Oke. memanfaatkan kemampuan pikiran bawah sadar. Oke. Kurang lebih itu. Jadi ada 5 5 langkah fase. memanfaatkan kekuatan pikiran Oh, lah. kekuatan pikiran. Nana. 5 langkah menggunakan kekuatan pikiran. Betul. Boleh berbagi Om? Ya. Singkat aja. Kalau Salah dibongkar satunya, semua ikut workshop. betul. Ya, singkat aja. Salah satunya pertamanya adalah knowing your mind. Kita harus tahu dulu apa itu pikiran. Kenapa pikiran itu luar biasa. Oke. Kita harus paham dulu tuh Iya. mekanisme cara kerja pikiran itu seperti apa sih. Iya, software-nya, Ya software-nya. betul. Sampai kita yakin bahwa oh iya, ternyata orang-orang hebat dulu memang luar biasa memanfaatkan apa yang Allah berikan ke kita pastinya. Kan pikiran tidak kita produksi, datang langsung dari Allah. Dan itu Betul. luar biasa kemampuan itu. Betul, kekuatan manusia itu Bel ada di akal dan pikiran. Makanya kenapa manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna. Salah Akal satunya dan itu. pikiran. Akal pikiran. Sedangkan manusia dikasih akal dan pikiran, cara kerjanya nggak tahu. Ah, Sama aja nih, saya pernah cerita nih, seorang gitaris, alatnya apa? Gitar Gitar. kan? Tapi dia nggak tahu cara menggunakan gitar, cara kerja gitar. Yang terjadi apa? Males. Nah, sama aja manusia dikasih alat akal dan pikiran, nggak tahu cara kerjanya. Ya wajar, Nana hidupnya males mulu. Ya, gitu Om ya. kurang lebih gitu. Oke, yang pertama know Knowing your mind. your mind. Yang Bagaimana? kedua, Katanya rahasia. ya nggak apa-apa. Ya, judulnya aja dulu ya. Judulnya aja dulu. Aku beli ya, obelnya udah nungguin Om, kasihan. Iya, Yang iya. kedua itu tentang bicara tentang bagaimana kita mengetahui dalam diri kita ada yang menghambat enggak. Istilah kerennya itu mental block. Mental block. Yang ketiga, langsung. Yang Mental block ketiga. ketiga. Nanti ada babnya lagi. Yang ketiga, kalau kita udah tahu Mental block punya kita. mental block, maka yang ketiga itu bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan mental block. Oke. Itu fase yang ketiga. hambatan mental. Bagaimana Hambatan mental, cara? kalau kalau cuma tahu saya punya hambatan mental tapi nggak tahu cara menyelesaikannya, cara Betul. membereskannya, Betul. itu sama aja bohong. Iya. Makanya itu masuk ke fase ketiga. Mobil rusak, nggak tahu mau benerin apa. Sama aja bohong gitu kan. Salah, betul. Maka fase ketiga adalah bagaimana kita menghilangkan mental block itu. Oke, ada cara-caranya lagi. Ada Om. tekniknya. Sampai subuh, Bel. Kalau dilanjutkan tuh. Tahu nggak ini tuh? Acara apa? Acara apa, Pak? Candu. Apa tuh, Pak? Bincang sahdu. Bincang Sahdu. Syahdu. Sahdu. Bincang sahdu. Yes. Pak Minji luar biasa ilmunya nih, sahdu banget nih. Yang keempat. Ya, setelah semuanya sudah beres, ada di pikiran itu ada disebut dengan program. Programming. Programming. Kayak Maka- komputer Om ya pikiran kurang gitu. begitu. Iya. Karena programming itu kita udah bawa dari mulai 4 bulan dalam kandungan sampai dengan besar, kan tidak semuanya bagus tuh. Ya, Kan ada banyak virusnya. Iya, Iya kan? betul. Banyak Oh, macam-macam virusnya. lah. Makanya fase yang keempat, Spam. Wah, banyak lah betul. Makanya fase yang keempat disebut dengan mind programming. main programming. Jadi bagaimana program yang ada itu kita uninstall dulu. Kemudian Oke. kita install program baru, tentunya program yang berhubungan dengan suksesan, kebahagiaan, gitu. Keempat. Itu sudah keempat. Yang kelima, Yang kelima nanti akselerasi. akselerasi. Akselerasi kita. Bagaimana pikiran kita diakselerasi, Di boost, dipercepat, di nos. dinos. Just. Betul, dinos. Apa yang kita mau? Apa yang kita mau? Itu dinos. Itu yang kelima. Kurang lebih 5 fase 5 isinya. Kalau mau bahas secara detail, ikuti workshop bersama saya dan Pak Minji. Diajak-ajak nanti Om. Siap. Nanti kita buka workshop ya. Iya, kita buka Kirikan. Ada Karena- lagi Om, pertanyaan saya nih. Yes. Wah, ada lagi karena apa nanti? Belum. Oh enggak lanjut. Nah, iya. Karena kalau Pak Minji ngomong di daging semua Bel. Iya. Sekali lagi Om. Iya. Saya dulu ketemu Pak Minji pada saat saya dulu pernah jatuh Bel. Rungkat dah. Ibaratnya kalau di level hidup saya di level 0. Saya ketemu Pak Minji. Di situ pertama kali itu Pak Minji mengajar hipno. Jadi hipnosis itu ilmunya orang yang bisa bisa menghipnosis namanya hipnotis. Gitaris kurang-kurang begitulah. Om, singkat aja. Hipno itu apa sih Om? Pak Minji kan pernah belajar di Romy Rafael ini. Salah satu muridnya Romy Rafael ini. Jangan macam-macam kamu nak. Iya, ini dari masternya langsung ini. Hipnosis sebetulnya seni dalam memberikan saran lah, seni dalam memberikan sugesti. Ya, kepikirannya orang supaya orang itu ngikutin. Tapi kan ada self hypno juga Om.
Ya, salah satu manfaatnya setelah kita mempelajari bagaimana teknik itu bisa Iya. kita terapkan untuk diri kita. Ya. Salah satu manfaatnya gitu. Orang-orang Self terdekat hypno. kita. Betul, Bagaimana posisi kita saat memberikan saja ke pikiran, kita berhentikan dulu penjaga pikirannya. betul. Kalau dalam bahasa kerennya critical factor atau Ya, area Pak. kritis. Filter mental. Filter mentalnya. Betul. Kenapa sih susah banget ngasih saran ke orang? Ya karena faktor kritis itu on. Iya. Jadi kalau saya bilang Cang ke sana berrasionalisasi, wah Iya. berat capek panas lah. Iya. Itu saya off-kan dulu sementara waktu Iya. itu dengan teknik hipno. Iya. Saya off-kan dulu sehingga pada saat saya bilang Cang pergi ke sana dong, dia langsung ikut. Oh. Sama seperti bocah kecil, anak cilik. Iya. Filter mental bocah kecil itu, anak cilik itu belum terbentuk. Apapun yang saya bilang pasti diikutin. Dek, pegang. Api misalnya, Iya. ya dia pegang tuh. Betul. Dia pegang pisau, ya dia pegang. Karena tuh belum pisau. terbentuk. Karena belum terbentuk, Iya. belum ada mekanisme pembanding. Iya. Antara informasi yang baru datang dengan yang sudah ada, belum ada pembandingnya. Kalau sekarang kan kita sudah punya pembanding. Kalau misalkan Faisal bilang, Om, mau nggak pegang api? Enggak dong, saya tahu ada Panas. data di pikiran Iya. saya, tuh api itu panas. Iya, ada data di dalam pikiran. Iya. Betul. Nah, anak kecil itu belum. Nah, hipno itu memberhentikan yang membandingkan tadi antara informasi yang datang dengan yang sudah ada. Dalam bahasa keren itu filter mental. Betul. Itu dinonaktifkan dulu sementara sehingga sugesti saya langsung ke bawah sadar, diterima. Wah, berarti ini dibutuhkan oleh semua orang, Om ya. Dibutuhkan semua Terutama orang. marketing. Self hypnosis sangat luar biasa tadi. Kita ngaji diri lah, Bel. Self hypnosis itu ngaji diri, lebih mengenal diri sendiri. Betul. Saya tuh pasti pengen ngobrol panjang, Bel. Ada nih tanyain nggak, Bel? Tuh ada tanyain apa? Apa, Ah, Bel? Gini aja tuh apa? Nanya apa? Biasa Pak. Apa gimana? Pak. Jalan-jalan Pak Mindi ke sini nih. Iya betul. Iya nih. Sibuk banget orang ini nih. Luar biasa kesibukannya. Nah ya Pak, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut orang itu berharga atau reward yang besar, tapi sesungguhnya dalam diri kita tuh bukan itu yang kita inginkan. Ada yang salah nggak? Ada yang salah. Ada emosi di balik keinginan, ada emosi di balik mimpi. Jadi kayak kita naik ke tembok, tapi naruh tangganya salah. Jadi sampai di puncak, gue ngapain sih di atas tuh? Hari ini banyak yang merasakan itu. Oh. Hari ini. Makanya yang dicari sebenarnya apa sih? Kebahagiaan kan? Iya. Bukan itunya kan, bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan bisnisnya, bukan. Salah naruh tangga ya. Kan naruh tangga Pas di di atas, oh boleh udah atas nih pencapaian itu, Iya. tapi bingung pas di atas mau ngapain. Makanya kalau pengen sesuatu, kalau pengen nih, gue pengen ini nih, jangan langsung buru-buru, cek dulu perasaannya, ya kan? Iya. Kita harus tahu dulu emosi di balik yang Kebutuhan. gue penginkan udah sesuai nggak dari sisi misalkan sosiologi atau sosial lah, atau dari sisi agama, misalkan dari sisi keluarga, finance, kita harus libatkan 7 minimal emosi dalam diri kita tuh yang harus ada di balik mimpi itu. Kalau enggak, ya kita tadi 7 emosi. iya Apa aja? banyak. Nanti kita ada di workshop aja. Karena itu kita harus bedah satu-satu. Karena setiap mimpi pasti ada emosi di belakangnya. Oh. Nah, banyak orang kan pengen kaya karena sakit hati. Iya. Nah, betul. Iya kan? Iri sama teman. Iri sama temen. Mana bilang begitu? Betul, Pak. Pak, Ada- yang itu udah beli mobil, pas saya Wah, belum. Tuh, nggak akan pernah bahagia tuh, Cak. Karena Dengerin, emosi nah. di balik keinginannya itu sudah negatif. Ada orang yang pengen kaya karena pengen dihargai misalnya. Kemarin nggak punya mobil. Mm-mm. Pak, mobilnya teman saya yang satu, Pak, udah bagus. Karena kan saya kan kru bapak, kru film. Ajian Kemarjaran Guyang. Masa Iya. mobilnya biasa, Pak, kayak Iya. itu, Pak, yang bagus. Betul. Iri lagi. Nggak bagus. Tuna. Karena emosi negatif itu buat ke fisik saja itu berdampak. Jadi tujuan mimpi juga jangan sampai Harus jelas. apa nih? Apa Emosinya nih? harus Emosinya jelas. apa nih? Betul. Iya. Setiap mimpi ada emosi. Perhatikan emosinya. Karena satu itu yang menentukan mimpimu bisa cepat atau enggak. Yang Wahyu, kameramen saya Heeh. mimpi pengen punya mobil apa namanya Fortuner atau Oh. mobil Pajero, mobil mewah gitulah sebesar jenisnya. Cuman untuk kejar cewek, Om. Kalau ceweknya udah dapat gimana, Wai? Dijual gitu mobilnya. cewek Yang dijual. bener. Ceweknya jual. Ada lagi nggak, Bel? Ini luar biasa Pak Minji nih. Apa yang harus kita lakukan ketika kita udah posisinya di atas, tapi itu tuh bukan yang kita inginkan. Betul. Jadi kayak kejebak. Iya. Jadi bagusnya gini. Kayak Tetapkan tadi dulu. naik tangga pas di atas, bingung dia karena Iya. dia kejebak. Ya, kan tidak sekonyong-konyong kita mendapatkan itu kan. Iya. Ada proses panjang sebelum mendapatkan. Nah, itu harus dipelajari itu mimpinya atau emosinya. Jangan sampai ya kita hanya pengen dihargai orang kudu kaya. Iya betul. Padahal untuk dihargai orang kita menghargai orang aja. Iya Itu betul. kita bisa dihargai orang Yes. tanpa harus kaya sebetulnya. Faktor internal dulu. Iya. Self hypno dulu. Betul. Dari diri sendiri dulu, nggak mesti kaya. Nah, Obel nih sekarang di film Ajen Kemarjaran Guyang dia OP. Luar biasa dia. Udah Tanduk kaya, Pak. semua. Udah Hah? kaya, udah kaya. Udah kaya. Paham nggak tadi pertanyaannya, paham nggak? Paham. Kamu kejebak. Iya. Ternyata itu bukan mimpi kamu, cuman karena tadi emosinya yang salah nih.
oh Obel pengen kayak ini jadi ngejarnya ini, padahal itu bukan kebutuhan Obel padahal tuh. Jadi Termasuk dorongan eksternal juga Pak. Oh, kamu tuh harus jadi ini nih. ya tadi yang dibahas tadi bahwa kebahagiaan itu bukan dari faktor eksternal Bel, tapi dari faktor internal dulu. Ya, banyak Dari orang aksi. yang gini memang banyak kejebak mencari kebahagiaan. Di luar, keluar Kan- dulu. Kalau saya bilang mencari itu konotasinya kan belum ada. Ya, Lu mencari yang sudah ada, kata mencari ini kan belum ada. belum ada kan? Padahal kebahagiaan itu lu sudah punya, lu sudah ada. Tinggal teknik merasakannya saja supaya bisa merasakan bahagia. Iya, Betul nggak? betul. Nah, kira-kira kalau mencari yang sudah ada, itu pekerjaannya siapa sih? Sia-sia ya. Akan buang waktu, Dari akan dulu sia-sia. dimunculkan. Gitu. Siap. Siap. Paham Bel? Paham? Pak. Oke. Siap. Ada lagi nggak nih? Jarang-jarang nih. Ikut workshop aja Pak. Oh iya, luar biasa. Nah, nih. kalau workshop kita bicara teknik, Wah, panjang itu. Iya, luar Iya. biasa Pak Min ini. 3 hari 2 malam. Makasih banyak Om. Ya Sama-sama, Allah, terima Cang. kasih banyak ilmunya sangat Boleh, luar biasa. sama-sama. Pengen panjang, cuman obatnya udah kempong, udah lapar katanya. Oh gitu Bel, iya. Nana tadi siap. habis renang kecapean. Pak Ayu juga sama. Siap. Nih pengen panjang lebar ya, lebar Boleh, ya. nanti kapan-kapan kita lanjut di section kedua. Siap. Mungkin agak dalaman dikit kita ngobrol. Tadi soal bagaimana komponen B bisa jadi B dan menjadi satu. iya. Ya kita, karena saya kan nggak mungkin ngomong do, karena kalau do itu kan pengalaman kita, ilmunya kita. Obel di bidangnya ini, saya nggak Iya. akan bahas itu. Iya. Yang Obel belum punya adalah komponen B-nya. Yes. Nanti suatu saat kita bahas. Obel DOP, Nana apa kameramen di praktisi di multimedia udah punya itu Maduma. Tinggal B-nya Bel. Siap. Dicatat produser saya. Iya. Nanti diagendakan lagi. Nanti kita detilkan tentang bagaimana komponen B. Siap. Suatu luar biasa banget Bel. Teman-teman, ini sangat luar biasa. Saya beruntung Pak Minji datang ke basecamp kita Mas Obel. Siap. Ngobrolin yang sangat luar biasa untuk kemajuan kita. Aduh, alhamdulillah. Tapi ini bukan yang terakhir kalinya. Kata Pak Minzinya, nanti ada lagi. Kita tunggu episode berikutnya. Salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.